putra kita dari SMA Danman yang berada dalam wilayah Kecamatan Sulut Utara. Saya tidak mau melihat pekerja ini malas-malas. Dan dengarkan baik-baik. Jangan biarkan mereka menentang kita. Jika ada yang mencurigakan, tangkap. Baik Tuan, baik. Akan kami kerjakan sesuai dengan keinginan Tuan. Saya tidak mau ada kejadian yang sama seperti pembacokan kepada letnan yang dilakukan Ali Usuf di Kampung Tinggi dan pembacokan yang dilakukan Mat Sisir kepada letnan sewaktu pembayaran blasting di Lawi Sawah. Baik Tuan, perintah Tuan akan kita laksanakan. Kalau ada yang tidak mau bekerja, kalian bawa menghadap saya. Biar kita hukum. Baik Tuan, baik. Prajurit, mari kita pergi. Melihat kekejaman Belanda, kian hari semakin menjadi-jadi dan merujuk pada pembacokan sewaktu rodi jalan atau 19 hingga terjadi pembacokan terhadap kapten yang dilakukan oleh Mat Sisir sewaktu pembayaran blasting di Lawi Sawah. Harus kasih kita orang satu penunjuk jalan. Apa bisa Tuan Datuk? Kapan Tuan Kapten mau berangkat? Sekarang juga. Apakah likat arahnya ke sana juga, Datuk? Untuk apa Tuan Kapten kelikat? Sedangkan Tekucut Ali berada di Cingkam. Benar sekali, Datuk. Ini kan wilayah Panglima Raja Lelo. Kita orang juga sudah tahu kalau Panglima Raja Lelo sudah membuat pergerakan untuk melawan Belanda. Dari mana Tuan tahu? Sedangkan saya sendiri tidak tahu tentang apa yang Tuan maksud. Benar Tuan Datuk. Tapi kami orang sudah tahu kalau pergerakan itu akan bangkit pada hari raya haji. Maaf Tuan, masalah itu saya tidak tahu. Kalau Tuan mau mencari Tekucut Ali, sinilah yang lebih tahu jalan ke Gunung Cingkam Pangampari itu. Tetapi sebaiknya Tuan Kapten tanya dulu sama Gecik Benulelo di Durian Kawan. Boleh Tuan Datuk. Kita orang sekarang juga pergi ke rumah Gecik Benulelo. Tapi Tuan Kapten, apa kabar? Baik juga Tuan Gecik. Sepertinya Tuan Gecik harus bisa bantu kita. Baik Tuan, apa yang harus saya lakukan untuk Tuan? Kita orang mau menangkap Tekucut Ali di Gunung Cingkam Pangampari. Tuan Gecik harus bantu kita sebagai penunjuk jalan.
Kita punya pendapat lebih baik Tuan berangkat subuh besok. Karena jalan ke sana sangat payah dan sangat jauh. Kalau sekarang Tuan berangkat, akan bermalam di jalan dalam hutan yang belum Tuan kenal. Pendapat Gecik baik sekali. Tuhan kasih kami petunjuk untuk buat bivak karena kami mau bermalam di sini. Baik Tuan, saya akan mengajak beberapa penduduk untuk membuat bivak agar bisa Tuan tempati malam ini. Baik. Kami sangat senang mendengarnya. Bagi yang mau disoko musim pinmat lantang panglimo, karena pergerakan kita selama ini nunggu kena lapor kobo kakak Perdi. Menyi ino sempat terjadi, ngu pasti pergerakan kita akan berakhir begitu bedo. Begino mo meningeluh Bagas Duniono, demi harta dan jabatan, kenopi akan dilakukan. Walau pinya di pengkhianat di tanah Rahino sendiri. Ngu kita bertoh samu-samu bahwa mui musibah yang terjadi. Saudara to ali usuh melakukan perlawanan terhadap Belanda hingga yo sahid di tanah sendiri. Bagi di kanu saudara kita yang mengeremat sisir di layu sawah, ngu berani kanu mempertaruhkan nyamuno demi tanah keluar. Apakah jumlah kaidiran Yuan? Menurut informasi, jumlahnya cuma 24 kalak. Tapi kelompok yang ino dipimpin salah satu Kak Jemo yang kebe Intan. Nalu senjata gede nopi yang mangan so tubuh no. Jadi kune cara kita ngadepi Kak ini, apakah lo cara bantu? Ino mau tujuan kita tanduk berino untuk nengkohi pendapat dari kita kerian. Senakmu kita lakukan perlawanan. Apakah kerian yang janahnu? Ngutu siap. Insya Allah kami siap Muan. Meni begini Muan, pikan kita serang ke ini. Cocok no, dan pulung intimu kita sergapkan. Sebenarnya kita naik melakukan penyerangan karena ino mengkuat 20 hari bulan puasa. Yang pasti no, ino lot melangkah naas. Ada begitu. Hal ino kita suruh musim ngon matralik nyumpui Gecik Benulelu untuk nyari pendapat. Kita timoi lebih jamah. Jak nari kaidi musuh dan benar. Dem Panglima. Cuman bagi baku pribadi harus tetap melaksanakan perang Panglima. Meninalot kanu kita lakukan.
Nguh pasti kita dicikop ka idikano. Lebih pisi, kita mati syahid daripada mengkot bagas penjaru. Isi yang nalut aruk ikut lebih bisi tanding di kampung. Nyadi sohambu kakak perdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nguh kenan keputusan dari kecik benulelu? Alhamdulillah nguh panglimo. Cuman muan gecik nalut meri kita nyerang Bobi Pak Kaidi yang beradu di tepi lawi durian kawan. Karena bahayu bo masyarakat dan biasa no Belanda, ini lebih was-was di pipak no daripada di perdalanan. Meni sekirono arok kano, timoi Kaidi ruwe kampung sapi, soh bo padang kedulung laku kogat penyerangan. Begini serokon ido. Dan kano meni begini. Cuman kune cara kita ngelakukan ini sedang kokak Belanda, senah dan pulung di pivak no. Oh ya di perdalanan. Lucik lelu lut karo nyebut ko. Ido akon nyuruh datuk tuwo tukang luduk kodalan. Menengguh mendenum datuk tuwo telugor. Berarti idi nandu kokak Belanda musuh di tengah-tengah pasukan gitu. Meni begini keputusan kecil, berarti ini keputusan kita. Bagas ino, aku pidu 24 kalak untuk ikut meperang. Sesuai dengan jumlah KID yang cuma 20 telukat. Kita akan ngelawan KID dengan cara tepat dan nalut sifatnya rami-rami. Yang lau serut aku, Rahmat Alam, Terong, Kajau, Benul Salam, Trumalik, Baital Makmur, Lebok, Musim, Toto, Benu Awal, Mat Yasin, Rahmat Adam, Mat Ratim, Mat Ralid, Medan, Jero, Haji Saleh, Jano, Ratbaso, Tawar Iman, Rahmat Ramalan, Siru, dan Aman Nasim. Untuk pakaian, kita gunakan baju dan seruai merong, rakut take, gunakan ulus bentar. Senakmu kita bubar, ku harap ko, Jero, Mat Ralid, Ratbaso, Musim, Mat Ratim, Siru, dan Mat Ramalan, laus berumah guru to kekal bin Cogom. Pada jam 5 pagi, kita kerian baik pulung di kedudung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami mau sepakat sikeng melakukan perlawanan terhadap Belanda dan hal ino naikia ditunda nange. Karena panglimo dan imang-imang lainno nguh nyiapkan diri untuk puluk di kelulung. Harapan kami, kam bantu kami no bak selamat. Walau pi mati, bak kenan kami mati syahid. Bagi mendadak gelok kuda, apakah hal ino nguh krian kia siap? Nguh dipikirkan secara sip. Insya Allah muan, hal ino naik kia ditunda-tunda nange. Sebab senak nguh kami benah ne, kami nguh kia rapat dan siap untuk melaksanakan perang. Meninggu begini, kunekomo narino, samo-samo kita midu bosaru kasido, supaya saudara-saudara to selamat menigugur pibak kenan syahid. Setelah menyampaikan tentang perang dan ingin mati syahid, pejuang ini menyerahkan pakaian dan senjata mereka. Diperkirakan lebih kurang 1 jam, Kekal bin Cogom memantrai senjata itu
dan menyelipkan jarum di pakaian mereka. Kemudian lebih kurang 1 jam, Kekal bin Jogong bersemedi di hadapan sejumlah pejuang. Dalam hal ini, Siti Asmah binti Kekal bin Jogong mengatakan, sewaktu usianya masih belia, melihat jelas kedatangan pejuang ke rumahnya untuk menemui sang ayah, dan kejadian ini diperkirakan setelah salat tarawih. Jero, Rahmat Ramalan, Rakbaso, Musin Matratim, dan Siru, alhamdulillah kenan syahid bagas peperangan Bor. Sedangko ku Matralip, ngukito usahuko, cuman nalut kenan syahid. Meningguh kia begidi, kunekomo, kan nguh kam usahuko, cuman nalut arojeki kenan baku. Selanjutnya Jero, Matralip, Rabbaso, Musim, Matratim, Siru, dan Matramalan makan sahur bersama di rumah Kekal bin Jogong. Kemudian Kekal bin Jogong menitipkan segenggam merica untuk dimakan sebelum melaksanakan peperangan nantinya. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Kapten Jeparis telah membuat bivak di Mamplang Acih, Tanoh Teruh Durian Kawan, dan Panglima Rajolelo telah siap dengan pasukannya di Padang Kelulung pada tanggal 3 April 1926 oleh penduduk Keluar yang masih hidup menerangkan hari itu ialah hari Rabu. Sedangkan kalau kita lihat dan disesuaikan dengan kalender seabad, maka tanggal 3 April 1926 jatuh pada hari Jumat, bertepatan pada 20 Ramadan. Sesuai dengan amanah dari orang-orang tua kita, meni pasukan Belanda ngusuh di tengah-tengah bekas kita cebuni. Tali waron yang aku beri kobot Trumalik langsung ditarik. Tali waron ino kerian harus nelomso. Meningguh terasu mentarik tali waron no. Buat gat kita kerian. Nahan pi Paris di mah baku bedo. Karena aku sike nguji kekuatan kakak Perdi. Trumalik dengkohi kode dari Datuk Tu. Meni hidunguh medehem telukor. Langsung gat ku tarik tali waron ino. Belanda tiba di pangkal jalan ke arah Kelulung atau Jalan Pahlawan sekarang, dan ketemu dengan Datuk Keradiman. Allah, lupa pula saya melepaskan kerbau saya yang masih dalam kandangnya, Kapten. Banyak kerbau kecil. Ada juga. Kita orang setuju. Mari Datuk, kita sekarang berangkat. Terima kasih Tuan Kapten. Mari kita berangkat. Apa jalan ke Cingkam Panggang Pari masih jauh, Datuk? Jauh Tuan. Rumahnya Panglima Rajolelo di mana, Datuk? Rumahnya di Kampung Likat. Apa Tuan mau jumpa? Mana jalannya? Ke sana, Tuan Datuk. Kita orang kalau terus berjalan dengan jalan ini, pasti jumpa dengan rumah Panglima Rajolelo, Tuan. Tahulah sudah, Datuk Radiman, bahwa Kapten tengah kelompok Belanda. Maka Datuk Radiman pun batuk sebanyak 3 kali dengan sekuat tenaga. Benu Awi keluar dari persembunyiannya menuju arah Trumalik. Dengan menyebutkan kata orang jahat, Belanda pun dengan sigap menghunuskan pedangnya dan terpotonglah 3 jari tangan sebelah kanan Benu Awi saat menangkis pedang Belanda. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Melihat hal ini,
Panglima Rajolelo langsung melompat sekaligus menerjang kapten. Kemudian mereka bergulat dengan tangan kosong. Kuat sama kuat, kebal sama kebal. Kemudian Panglima Rajolelo memegang kemaluan Kapten Jeparis dan mencabutnya dengan sekuat tenaga hingga ke akar-akarnya. Habis kau dekat BT,